Cari 20 cara meningkatkan pendapatan. Seorang pemuda datang terburu-buru kepada Anda dan Anda tidak kenal orang tersebut. Lalu dia bertanya, "Maaf, apakah ada uang 100 juta saat ini yang bisa saya pakai atau saya pinjam?" Maka otak Anda akan berpikir dengan cepat dan mungkin 99,9% dari Anda akan mengatakan tidak. Faktor menolaknya banyak. Anda tidak mengenal dia, Anda tidak percaya dia, radar defense mekanisme Anda menyala, mau nipu nih orang kayaknya, siapa loh, dan lain sebagainya. Orang tersebut melanjutkan kalimatnya, "Begini Pak, saya butuh uang tunai untuk setoran haji, tutup jam 3 siang ini, sekarang kan masih pukul 11, saya takut terlambat. Saya ada mobil Innova tahun 2017, ini BPKB-nya, ini STNK-nya, dan ini KTP saya. Nama di BPKB dan STNK itu nama saya Pak. Harga pasarannya sekarang kan sekitar 250 jutaan, ini mobilnya boleh dicek Pak, masih mulus, saya perlu sekarang juga uang 100 juta. Kalau Bapak Ibu punya uang 100 juta, silahkan ambil mobil ini beserta surat-suratnya dan akan saya tanda tangani 3 kali di kwitansi kosong untuk balik nama." Kalimat tersebut mungkin akan membuat Anda berpikir sekali lagi. Kata-kata tidak kenal, tidak percaya, mendadak ada lawannya. Ada BPKB, ada STNK, ada KTP, mendukung Anda bahwa dia bisa dipercaya. Pertahanan Anda mulai terbuka dan mulai melihat cahaya di ujung terowongan. Bahkan Anda melihat peluang selisih 100 juta di mata Anda saat ini juga. Dari tidak percaya bahkan melompat menjadi harapan. Dalam teknik komunikasi ini termasuk teknik yang pertama, yaitu fascinate atau terpesona. Kalau Anda oportunis, maka otak kriminal strik mulai jalan liar di kepala Anda. Ada peluang dapat 100 jutaan lebih nih. Percayakah Anda? Dalam studi yang dilakukan dalam jurusan psikologi NYU, New York University, 90% orang akan mengambil peluang itu. Dan 60% orang yang dihadapkan dalam posisi ini, walaupun dia tidak memegang atau memiliki uang 100 juta di tangan, mereka bisa mendapatkan uang tersebut dari manapun sumbernya tepat sebelum waktunya habis. Mereka bisa mendapatkan modal atau uang 100 juta yang akan dibelikan kendaraan setengah harga tersebut, atau mungkin hanya 40% dari nilai sebenarnya. Ada sebuah cerita lain. Seorang penjahat terkenal yang hampir selalu membunuh korbannya melarikan diri dari penjara. Lalu dia masuk ke rumah seseorang. Kalau boleh ambil contoh ekstrim, amit-amit ya, ternyata orang tersebut masuk ke rumah Anda. Dia menodong orang yang Anda cintai, misalnya ibu Anda. Kemudian dia mengancam, kalau Anda tidak menyerahkan uang 1 miliar dalam 24 jam, orang yang Anda cintai ini akan dibunuhnya. Studi ini dilakukan oleh sahabat saya, Profesor John dari NYU. Tapi dalam studinya dia menggunakan angka 1 juta dolar. Ternyata 100% responden yang berada dalam posisi ini akan bergerak dan 90%-nya menyatakan bisa mencari uang 1 juta dolar tersebut dalam waktu 24 jam. Atau dalam kasus Indonesia dapat mencari uang 1 miliar tersebut dalam waktu 24 jam. Dari kepala mereka saja mereka tahu kemana mencarinya. John menggunakan beberapa relawan ibu-ibu yang sebelumnya diminta menunjukkan foto anak kesayangan mereka. Ini untuk kasus yang lain. Lalu mereka dimasukkan dalam ruang simulasi, diberi kacamata Google 3D. Dalam Google 3D tersebut, dari kejauhan dalam jarak 20 meter, dia melihat anak kesayangannya berdiri di pinggir jalan, hendak menyeberang jalan. Dan dari sisi lain, ada sebuah truk melaju dengan kencang dan anak itu tidak melihat. Data yang sangat mengejutkan adalah kesemua ibu-ibu tersebut dapat berlari dengan kecepatan luar biasa menyambar dan menyelamatkan anak kesayangan tersebut. Kalau rekor dunia 100 meter lari adalah 9,7 detik, kesemua ibu-ibu itu bisa menempuh 20 meter lari tersebut hanya dalam 2 detik. Artinya sama dengan kecepatan world class sprinter tanpa latihan tahunan, instan dan intuitif. Walaupun itu semua hanya dalam video simulasi, tapi gerakan lari 20 meter tersebut dilakukan dengan sebenarnya. Para ibu itu berlari kencang menghampiri objek yang berupa boneka beruang besar yang dalam kacamata Google tersebut digambarkan adalah anak mereka. Apa yang sahabat dapat ambil hikmah dari cerita 3 tadi? Apa moral story yang Anda dapatkan sehubungan dengan pencapaian kemakmuran Anda? Sampai di sini Anda boleh berhenti menonton video ini, mulai menulis dan merenung. Baik, saya tidak akan membahasnya lebih dulu, tapi saya ingin Anda melakukan hal ini sekarang. Ambil kertas, tulislah kalimat ini di awalnya. Bagaimana cara agar saya dalam 1 tahun ke depan memiliki pendapatan 4 kali dari tahun lalu? Misalnya, gaji Anda 10 juta sebulan, Anda kalikan 13.
Anda tambah lain-lain, misalnya memperoleh bonus-bonus yang lain. Katakanlah Anda dapat 200 juta atau bahkan Anda mendapatkan komisi dari berjualan properti apapun. Katakanlah angkanya 400 juta Anda dapat tahun lalu. Sekarang saya ulangi pertanyaannya. Ditambah dengan kata-kata. Tuliskan 10 cara agar saya mendapatkan 4 kali lipat dari tahun lalu, atau 400 juta rupiah yang tahun lalu didapat, saya bisa mendapatkan 1,6 miliar dalam tahun depan. Mulailah Anda menulis 10 cara tersebut dalam selembar kertas dan lakukan sekarang. Baik, kalau 10 hal tersebut sudah selesai, tambahkan 10 cara lain lagi. Jadi 20 cara agar Anda memiliki pendapatan 4 kali dari tahun lalu. Selamat mengerjakan. Oke, saya yakin baru menulis 5 saja Anda sudah terhenti. Ada juga sih yang berhenti di bilangan 11. Ada juga mungkin yang berhenti di bilangan 17. Anda tidak perlu gundah. Kalau Anda tidak bisa mencapai angka 20, paksa. Sekali lagi, Anda harus bisa mendapatkan angka 20 cara tersebut. Paksa diri Anda untuk dapat menuliskannya. Tulislah yang akan dan mampu Anda lakukan. Kalau perlu yang nggak masuk akal, tapi Anda tahu Anda bisa. Jika Anda telah memiliki 20 cara untuk mendapatkan pendapatan 4 kali lipat, video berikutnya akan menjadi pelajaran yang bermanfaat. Jika tidak, hanya wacana. Sekali lagi, jika Anda telah memiliki 20 cara mendapatkan pendapatan Anda 4 kali lipat di tahun depan, video berikutnya menjadi pelajaran yang bermanfaat. Jika tidak, hanya wacana video ini. Sayang sekali loh, sebaiknya laksanakan, Anda pasti diuntungkan. Setelah Anda mendata 20 cara untuk membuat pendapatan Anda naik 4 kali lipat, pertanyaan saya berikutnya adalah, sulitkah mencari 20 cara tersebut? Apakah Anda bahkan hanya bisa lancar menulis hingga langkah-langkah awal atau 10 pertama, tapi setelah itu menjadi lambat dan sangat lambat, bahkan tidak keluar sama sekali, tidak bisa selesai yang 20 ini? Tidak apa-apa, karena itulah sebenarnya dan seharusnya terjadi. Logikanya begini, dalam teknik interogasi ada sebuah pertanyaan pengulangan yang terpola. Misalnya, kemana Anda minggu malam pukul 10? Kemana Anda malam Senin? Kemana Anda biasanya keluar malam di atas jam 9? Apakah Anda biasa keluar minggu malam? Kalau seseorang itu merekayasa jawabannya pasti tidak konsisten alias mengarang bebas. Namun, kalau memang kejadiannya benar, ditanya dari berbagai sudut apapun jawabannya sama. Kembali ke pertanyaan saya tadi, yang meminta Anda mencari 20 cara kemakmuran Anda 4 kali lipat di tahun depan. Ketika membuat jawaban di awal, itu adalah jawaban cepat sekenanya, sekeluarnya isi pikiran. Dan itu tidak salah, sekali lagi, itu memang seharusnya dan itu benar. Begitu pertanyaan 7 ke atas, otak pikiran sadar mulai mandek kehabisan data. Lalu Anda mulai menggali sisi dalam Anda, inward looking. Inilah sisi menarik dari perjalanan Anda ke dalam diri. Inilah sebenarnya Anda menuju ketidakterhinggaan. Perjalanan pikiran menuju hati adalah perjalanan transendental. Sekali lagi, ini bukan pembicaraan di permukaan dengan logika Anda. Memasuki ruang hati menjadi lain karena terkadang jawabannya di luar logika. Coba saya buat sederhana. Hati manusia memiliki radar yang dikenal dengan medan morphogenetic field. Ini adalah dawai hati, senar hati. Dawai ini akan berdenting jika hati manusia di titik gelombang yang sama. Dawai ini menyambung dengan kitab kehidupan yang maha pintar sebagai inti semesta. Dengan inward looking, Anda mencari dan berdialog ke dalam, berulang-ulang, dijamin Anda akan menemukan keajaiban. Jawaban di luar logika dan super kreatif keluar dari kepala Anda. Ada yang menyebutnya ilham, ada yang menyebutnya ide, ada yang menyebutnya wahyu, ada yang menyebutnya masterpiece. Monggo, itu hanya terminologi. Namun, yang ingin saya angkat saat ini adalah Anda melakukan inward looking terhadap 20 cara mencari kemakmuran 4 kali lipat di tahun depan. Jika Anda dengan berat belum menemukan 20 cara, sekarang lakukan. Pikiran atas sadar Anda adalah interrogator. Pikiran bawah sadar Anda yang nanti akan keluar jawabannya. Ada cara lain lagi. Selagi pikiran sadar melakukan inward looking, terus tekan dia dengan pertanyaan dan berulang-ulang. Cara menekan ini membantu pikiran sadar Anda untuk marah, tertekan, memaksa data keluar dari kotak, sehingga pikiran bawah sadar tersebut mulai lapar dan mengamuk. Bagi sahabat yang sudah mengerjakan 20 cara sebelum menonton video ini, mohon melihat kembali pertanyaan dan baca jawaban Anda. Apakah sudah melakukan perenungan inward looking atau hanya sekedar spontanitas? Kalau ternyata database Anda luas, 20 cara tersebut keluar alami dan cepat, itu bagus dan sangat bagus. Artinya database pikiran Anda sangat luas. Namun izinkan saya mengajukan satu pertanyaan lagi. Bisakah Anda menulis 10 cara tambahan agar menjadi 30 cara mencapai kemakmuran 4 kali lipat tahun depan?